Halo semuanya, kita berjumpa kembali di kelas matematika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru, masih pada topik transformasi. Jika sebelumnya anak-anak sudah belajar terkait materi translasi, refleksi, dan juga rotasi, sekarang kita akan belajar materi baru yaitu dilatasi. Nah, sebelum kita belajar terkait apa itu dilatasi dan bagaimana konsep dilatasi itu sebenarnya, kita akan membaca terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menemukan sifat-sifat dilatasi berdasarkan pengamatan objek pada bidang koordinat. Yang ketiga, siswa dapat menemukan konsep dilatasi pada faktor skala K dan pusat P, A, B dengan kaitannya dengan konsep matriks. Yang keempat, siswa dapat menggunakan konsep dilatasi dengan kaitannya dengan konsep matriks dalam menemukan koordinat titik atau fungsi setelah ditransformasi. Nah, langsung saja kita masuk ke tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu siswa dapat menyebutkan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini contoh yang pertama, sebuah miniatur mobil di mana ukurannya lebih kecil dari ukuran mobil yang sebenarnya. Nah, di sini Ibu punya sebuah miniatur mobil di mana bentuk miniatur mobil ini sama dengan bentuk mobil yang sebenarnya. Hanya saja ukuran miniaturnya ini diperkecil dari ukuran mobil yang sebenarnya. Nah, di sini Ibu juga punya sebuah miniatur pesawat terbang, di mana bentuk pesawat miniatur ini sama dengan bentuk pesawat yang sebenarnya. Hanya saja miniaturnya ini lebih diperkecil dari ukuran pesawat yang sebenarnya. Nah, kedua contoh miniatur ini, contoh miniatur pesawat dan juga contoh miniatur mobil ini, merupakan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, sebuah foto yang diperbesar dari klisenya juga merupakan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana jika anak-anak punya klise foto zaman SD atau SMP dan ingin memperbesarnya menjadi sebuah foto, nah foto yang diperbesar dari klisenya ini juga merupakan contoh dilatasi, yaitu dilatasi yang diperbesar. Nah, yang ketiga, sebuah karet gelang yang ditarik atau direnggangkan, ukurannya akan lebih besar dari karet semula. Nah, ini juga merupakan contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dari tiga contoh ini, kita bisa tahu, oh contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Nah, dari contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari tadi, kita bisa mengambil sebuah definisi atau pengertian dari dilatasi. Dilatasi adalah suatu transformasi geometri yang mengubah ukuran benda, memperbesar atau memperkecil, tetapi tidak mengubah bentuknya. Nah, di sini yang perlu ditekankan oleh anak-anak yaitu bahwa dilatasi itu hanya mengubah ukuran bendanya saja. Jadi dia memperbesar atau memperkecil saja, tetapi tidak mengubah bentuknya. Jadi bentuknya tetap. Antara yang sesudah didilatasi dengan sebelum didilatasi, itu bentuknya sama. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konsep dilatasi objek dengan pendekatan koordinat. Untuk memperjelas pemahaman kita terkait konsep dilatasi objek dengan pendekatan koordinat, kita akan menggunakan ilustrasi dengan menggunakan bantuan GeoGebra dengan link sebagai berikut. Kita akan buka linknya. Nah, ini merupakan link GeoGebra yang ada di PPT tadi. Nah, di sini ada sebuah gambar Mona Lisa yang berbentuk persegi panjang. Dan di sini ada titik A, di mana titik A ini merupakan pusat dilatasi. Dan juga di sini ada K, yaitu merupakan faktor skala atau faktor perbesaran, atau bisa disebut juga faktor dilatasi. Nah, sekarang untuk percobaan yang pertama, kita akan coba K-nya kita buat lebih dari 1. Kita buat K-nya sama dengan 1,5. Nah, ternyata jika kita buat K sama dengan 1,5, gambarnya ini akan diperbesar dari gambar semula dan akan terletak searah dengan pusat dilatasinya. Nah, sekarang kita coba buat K sama dengan 1.
Jika kita buat K sama dengan 1, nah, ternyata gambarnya ini, gambar setelah didilatasi, itu gambarnya akan sama seperti gambar semula, yaitu tidak mengalami perubahan ukuran dan juga tidak mengalami perubahan letak. Nah, sekarang kita akan coba buat K antara 0 sampai 1. Kita buat K sama dengan 0,5. Nah, ternyata jika kita buat K sama dengan 0,5, gambarnya ini akan diperkecil dari ukuran gambar semula. Namun masih terletak searah dengan pusat dilatasinya. Masih terletak searah dengan titik A. Nah, sekarang kita coba buat, kita akannya perkecil lagi menjadi antara negatif 1 sampai 0. Kita coba buat K-nya yaitu negatif 0,6. Nah, ternyata jika kita buat K sama dengan negatif 0,6, gambarnya ini akan diperkecil dari gambar semula. Dan gambar setelah didilatasi akan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasinya. Nah, sekarang kita akan coba geser lagi K-nya menjadi sama dengan negatif 1. Nah, jika kita buat K sama dengan negatif 1, ternyata ukuran gambar setelah didilatasi dengan ukuran gambar semula itu sama. Ukurannya tetap. Hanya saja letak gambarnya ini berlawanan arah dengan pusat dilatasi. Nah, sekarang yang terakhir kita akan coba geser K-nya menjadi kurang dari negatif 1. Kita coba K-nya yaitu negatif 1,5. Nah, ternyata jika kita buat K sama dengan negatif 1,5, gambarnya ini, gambar setelah didilatasi, ternyata akan diperbesar dari bangun semula, dari gambar semula. Dan gambarnya akan terletak berlawanan arah dengan pusat dilatasi, atau akan berlawanan arah dengan titik A ini. Nah, itu tadi kita sudah mencoba menggeser K atau faktor skalanya, dan kita sudah melihat bagaimana hasil dilatasinya, bagaimana ukurannya, dan bagaimana letak gambar sesudah didilatasi. Nah, kita akan mencoba mengambil kesimpulan dari ilustrasi GeoGebra berikut. Nah, dengan mengamati dilatasi objek dari ilustrasi GeoGebra tadi, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan, yaitu bangun yang diperbesar atau diperkecil dengan skala K dapat mengubah ukuran atau ukurannya tetap, tetapi tidak mengubah bentuk gambar atau bentuk bendanya. Nah, tadi yang pertama kita coba, jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Yang kedua, jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Lalu yang ketiga, tadi kita coba, yaitu K antara 0 sampai 1. Maka bangunnya akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Lalu tadi kita coba perkecil lagi, yaitu K antara negatif 1 sampai 0. Maka bangunnya akan diperkecil dan akan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Lalu tadi yang kelima, kita coba jika K-nya sama dengan negatif 1. Nah, bangunnya ini tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, jadi ukurannya tetap. Tetapi dia terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Lalu yang terakhir tadi kita coba perkecil lagi, yaitu K lebih kecil dari negatif 1. Maka bangunnya akan diperbesar, namun dia terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, ini tadi merupakan sifat-sifat dilatasi yang perlu anak-anak pahami dengan benar agar pemahaman terkait konsep dilatasi itu tepat. Nah, selanjutnya Ibu punya beberapa ilustrasi. Nah, di sini Ibu punya objek A. Objek A ini berada di titik 2,2, di koordinat 2,2. Dan A aksen berada di koordinat 6,6. Nah, titik A 2,2 ini didilatasikan dengan pusat O 0,0, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat 6,6. Nah, di sini dituliskan dalam tabel nomor 1, pusat dilatasinya adalah O 0,0, dan objeknya A 2,2, dan hasilnya adalah A aksen 6,6. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan hasil koordinat A aksen 6,6 ini dari perkalian 3
skalanya, faktor skalanya, dikalikan dengan koordinat objek, dikurangi dengan koordinat titik pusatnya, pusat dilatasi, ditambah dengan koordinat pusat dilatasi. Nah, ini akan menghasilkan koordinat A aksen, yaitu 6,6. Nah, kita akan coba melihat untuk poin nomor 2 dan 3, apakah pola nomor 1 ini berlaku untuk dilatasi objek C aksen dan D aksen. Nah, kita coba lihat objek C, yaitu C ini, berada di koordinat yaitu 9,2. Dan hasilnya yaitu C aksen berada di koordinat 9, negatif 4. Nah, ternyata kita bisa juga mencari koordinat C aksen ini dengan menggunakan pola nomor 1, yaitu koordinat C aksen 9, negatif 4, itu bisa kita peroleh dari mengalihkan negatif 2, di sini negatif 2 itu adalah skalanya, faktor skala, yaitu dikalikan dengan koordinat objeknya 92, dikurangi dengan koordinat pusat dilatasi, dijumlahkan dengan koordinat pusat dilatasinya. Nanti akan menghasilkan koordinat C aksen, yaitu hasil bayangan dari objek C. Oh, ternyata dari pola nomor 1 ini, pola 1, kita juga bisa mendapatkan untuk nomor 2 dan berlaku. Nah, kita coba untuk nomor 3, yaitu di sini ada objek D. Nah, objek D di sini berkoordinat negatif 8,2. Dan koordinat D aksen di sini adalah negatif 2,5. Dengan pusat dilatasinya yaitu di sini. Ini pusat dilatasinya yaitu negatif 10,1. Nah, ternyata kita juga bisa mencari koordinat D aksen atau hasil dari dilatasi objek D dengan menggunakan pola 1 dan pola 2 tadi, yaitu negatif 2, 5, itu bisa kita dapatkan dengan mengalihkan faktor skala 4 dengan koordinat D, koordinat objeknya, dikurangi dengan koordinat titik pusat dilatasi, dijumlahkan dengan koordinat pusat dilatasinya. Dan akan menghasilkan yaitu koordinat D aksen negatif 2,5. Nah, ternyata dari pola nomor 1 ini, kita bisa mendapatkan juga untuk hasil dilatasi nomor 2 dan nomor 3. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa titik A dengan koordinat X, Y, jika didilatasi dengan pusat P, A, B, dan skala K, menghasilkan bayangan A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dapat ditulis dengan, jadi A dengan koordinat X, Y, didilatasikan, maksudnya di sini adalah didilatasikan ya. Nah, jika di situ tulisannya R, itu berarti dirotasikan. Kalau T berarti ditranslasikan. Didilatasikan dengan pusat P, A, B dengan faktor skala K akan menghasilkan A aksen, titik A aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, jika ditulis dalam bentuk matriks akan seperti ini. Ini sama seperti tadi pola 1 yang pada slide sebelumnya. Nah, ini jika dituliskan dalam bentuk matriks. Nah, jika dituliskan dalam bentuk aljabar, itu akan menjadi X aksen sama dengan K, X dikurangi A, ditambah A. Nah, untuk koordinat Y aksen, secara aljabar bisa ditulis K dikali Y dikurangi B, ditambah B. Nah, ini jika kita tuliskan secara aljabar. Namun, jika kita tuliskan secara dengan bentuk matriks, itu akan seperti ini bentuknya. Ini secara matriks. Dan yang bawahnya adalah secara aljabar. Nah, itu tadi materi kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Kita akan melihat contoh soal apa saja yang bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep dilatasi. Nah, soal yang pertama, jika titik A 2,5 didilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala 2, maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Nah, soal satu ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus sebelumnya, yaitu kita bisa menentukan bayangan titik A. Nah, selanjutnya kita coba lihat soal nomor 2. Soal nomor 2,
Jika garis 2X dikurangi 4Y ditambah 3 sama dengan 0, didilatasi dengan pusat O 1, negatif 1, dan skala negatif 2, maka tentukanlah bayangan garis tersebut. Nah, ini juga bisa kita kerjakan dengan menggunakan rumus sebelumnya. Hanya saja di sini ada sedikit modifikasi, karena yang dicari adalah bayangan garis, bukan bayangan titik. Nah, untuk soal nomor 3, di sini ada segi 4 A, B, C, D didilatasi menjadi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Seperti pada gambar ya. Nah, ditanyakan berapakah faktor skala yang sesuai untuk gambar ini. Nah, jika kita lihat secara sekilas, mungkin akan sedikit kesulitan untuk menentukan berapa skala yang sesuai. Namun, jika kita menggunakan konsep dilatasi dalam mengerjakan soal ini, kita bisa mengetahui dengan tepat berapa faktor skala yang sesuai untuk gambar berikut. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait materi dilatasi dan juga terkait konsep dilatasi objek dengan pendekatan koordinat. Nah, apakah dari materi yang Ibu sampaikan ada yang ingin anak-anak tanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak bisa bertanya melalui forum diskusi yang sudah Ibu sediakan pada kelas online. Nah, untuk soal-soal sebelumnya akan kita bahas pada video selanjutnya. Jadi, pastikan anak-anak menyimak video selanjutnya untuk melihat pembahasan dari soal-soal sebelumnya. Kita anak-anak untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih untuk partisipasinya, untuk atensinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.